Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami ingin mendengarkan sabdamu hari ini. Kiranya dengan mendengarkan sabdamu, kami semakin diarahkan untuk mengenal putramu, mengenal jejak-jejaknya untuk kami ikuti dan membawa kami pada kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Matius 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kita bisa menemukan beberapa poin menarik dari bacaan ini untuk direnungkan. Pertama, perempuan-perempuan yang berkecamuk perasaannya antara sukacita dan takut. Mereka membawa kabar kebangkitan Yesus. Perempuan terlibat dalam karya keselamatan ini, dalam pewartaan karya keselamatan ini, dengan kisah yang kita dengar demikian. Dan mereka membawa kabar gembira. Setiap orang dilibatkan untuk membawa kabar ini. Ini sebuah misi. Menjalankannya tidak selalu gampang. Kadang ada ketakutan. Mungkin juga sukacita, tetapi sukacita ini harus juga dengan sadar diakui, disadari, dipahami bahwa kiranya sukacita menjadi bekal untuk perjalanan juga. Mendorong seseorang untuk mau membawa kabar baik. Ke Galilea. Mengapa di Galilea? Pertemuan pertama Yesus, dalam arti para murid dengan para murid di sana. Mengingat awal dari perjalanan panggilan sebagai Kristen, kalau kita renungkan masa sekarang. Kembali ke titik awal untuk direnungkan pertemuan itu. Sehingga dengan merenungkan pertemuan dengan Yesus, disegarkan kembali dalam pikiran mau jadi apa mengikuti Kristus. Apa yang mau diwartakan tentang dia. Nah, yang menarik juga adalah adanya manipulasi informasi yang sudah ada rupanya sejak dulu kala. Disogok, kita lihat ya. Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus mencuri jenazahnya. Lihat bagaimana demi menjalankan misi pribadi, demi kepentingan pribadi, data, informasi dimanipulasi, dibengkokkan, dibuat tipu-tipu
Bahkan dengan membayar juga bolehlah. Menurut boleh dalam arti dipilih oleh mereka ini. Orang yang tidak sangat senang dengan misi Yesus ini dari dulu. Itulah imam-imam kepala. Imam mereka itu. Pemuka agama. Tetapi kalau pikirannya sudah dipenuhi oleh sesuatu yang jahat, yang buruk, yang penuh dengan kerakusan, nah ini memanipulasi informasi pun dilakukan. Nah, setiap orang dari kita kalau sudah ada niat yang buruk dari awal, akan tergoda juga untuk memanipulasi kebenaran. Semoga tidak sampai pada level itu. Semoga kita tetap pada misi yang satu dan sama dengan misi para murid. Dengan misi perempuan-perempuan tadi untuk membawa kabar sukacita. Meskipun kadang ada ketakutan, semoga dengan penegasan dari Yesus dan salam damai dari Yesus, kita memiliki keberanian untuk mewarta. Saya pikir tidak usah juga jauh-jauh. Kita awali dalam lingkungan kita masing-masing. Pewartaan itu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.